Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan pesan tersembunyi apa yang akan diberikan oleh semesta terhadap pihak ketiga? Apakah pesan tersebut berupa tamparan atau memang berupa dari kondisi karma? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali dari apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu, ternyata kehadiran kamu di dalam kehidupan manusia tersebut hanya menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan dia. Saya yakin dan saya percaya
Kamu itu hadir di dalam kehidupan dia hanya untuk menjadikan diri kamu sebagai opsi ketika manusia itu ada permasalahan di luaran sana. Salah satu contohnya seperti apa? Ada kemungkinan besar hutang piutang dia, ada kemungkinan besar ketika dia terpuruk, ada kemungkinan besar ketika dia tidak memiliki apa yang menjadi kondisi keuangan yang bersifat stabil. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 5 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang terduduk tetapi duduk dengan kursi roda plus ada orang di depan. Inilah posisi dia, inilah posisi kamu. Walaupun situasi kamu merasakan situasi yang benar-benar menderita apa yang menjadi perbuatan dia, tetapi kamu tetap saja memaafkan apa yang menjadi perlakuan dia. Walaupun situasi kamu tersiksa secara mental ataupun batin, kamu selalu membantu apa yang menjadi kondisi kehancuran dia, kondisi keterpurukan dia. Luar biasa kehadiran kamu di dalam manusia itu. Kamu selalu mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan kamu, kepentingan kamu, keinginan kamu demi memanjakan manusia itu ketika ada komitmen terhadap diri kamu. Bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kartu ini pun seperti membuktikan ketika manusia itu melakukan apa yang menjadi situasi aib dia di luar sana, ternyata situasi aib itu kamu yang menanggungnya sendiri. Dia yang melakukan apa yang menjadi aib dia, tetapi di balik dari aib dia, kamu yang menerima yang namanya rasa malu. Bisa saja kan? Sampai kamu tidak mau lagi untuk gabung dengan kehidupan sosial kamu, karena kehidupan sosial kamu sudah lebih banyak menceritakan apa yang menjadi situasi di dalam komitmen kamu yang sudah mencerminkan keruntuhan kamu. Saya berbicara dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, bukan berarti saya ingin mensugesti pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain secara perkataan saya. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh semesta terhadap pihak ketiga ini bukanlah pesan yang bersifat positif, tetapi pesan yang bersifat negatif. Negatif dalam arti apa? Akan ada takdir atau nasib yang bersifat buruk yang akan diterima, yang akan dialami, yang akan terjadi terhadap pihak ketiga. Bukan hanya takdir atau nasib yang bersifat buruk yang akan dialami oleh pihak ketiga, tetapi di sisi lain pihak ketiga ini akan menerima kondisi yang benar-benar bersifat penyakit. Muncul kartu Four of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambarnya.
Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambarnya, wah geng. Secara tidak langsung kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya berbicara secara pesan, tetapi semesta pun ingin memberikan suatu tamparan yang begitu sangat luar biasa terhadap pihak ketiga. Tamparan ini lebih mendominasi untuk mengatakan dari pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga, di mana pembawaan energi itu akan bersifat frustasi. Muncul kartu Eight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini pun masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di balik kartu tersebut. Coba kamu perhatikan, seseorang yang terikat, tetapi ikatan yang diikat terhadap seseorang ini sudah membuktikan semesta akan memberikan situasi terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga akan menerima kondisi yang bersifat tercekik, bersifat terkekang, bersifat terintimidasi, dan bersifat banyak beban. Muncul kartu Justice, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara, berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja semesta akan memberikan suatu bentuk penghakiman terhadap pihak ketiga. Bisa saja pesan yang tersembunyi ini berdasarkan dari doa kamu, berdasarkan dari sumpah serapah kamu, dan berdasarkan dari pergerakan leluhur kamu. Muncul kartu Five of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Coba kembali kamu lihat bagaimana situasi gambarnya. Coba kamu lihat kembali bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang berdiri, tetapi posisi berdiri ini menandakan akan ada tangisan, akan ada kekecewaan, akan ada penyesalan, dan akan ada bentuk ketidakbahagiaan. Jadi, apa yang barusan saya katakan tadi, itulah pesan yang harus diterima oleh pihak ketiga atas kehendak dari semesta. Muncul kartu The Death, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Tamparan yang ingin diberikan oleh semesta terhadap pihak ketiga ini bukan hanya berbicara secara bentuk penghakiman dari doa kamu, tetapi tamparan yang bersifat pembusukan. Ini pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi pembusukan dia sendiri. Tinggal menunggu waktu. Akan ada giliran di mana pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi doa kamu itu, wah geng. Muncul kartu Nine of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, ya lagi-lagi kartu ini pun masih akan membenarkan judul itu, tetapi dalam arti apa? Stres, depresi, penuh ketakutan, tidak ada ketenangan, penuh rasa kekhawatiran, dan ada rasa ancaman serta penyesalan. Apa yang barusan saya katakan itulah yang harus diterima oleh pihak ketiga untuk ke depan atas seizin dari semesta.
muncul kartu The Tower, yang dimana kemunculan kartu ini kemungkinan besar kamu sudah mengerti arti dari kartu tersebut, karena memang kartu ini selalu keluar, selalu muncul, dan selalu saya jelaskan. Secara tidak langsung kartu ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya, bisa saja semesta akan memberikan suatu tamparan yang begitu sangat luar biasa, tetapi ini bersifat kehancuran, malapetaka, bencana, keterpurukan, dan keruntuhan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Tower sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.